Oke ya. Kita masuk ke percabangan dan perulangan. Emang kan, kalau misalnya kamu belajar, misalnya dulu C++, ini pun ada percabangan perulangan. Kamu masuk ke Java ada juga, masuk nanti misalnya ke software lain, Python atau apa ada. Cuman melihat ininya, apa itu variabelnya, deklarasinya, ataupun formatnya atau strukturnya, itu yang membedakan ya. Jadi di sini Ibu perkenalkan di sini, kalau cara menginstal ini Ibu ambil ya, cara menginstal dan sebagainya itu kan di sini pun ada memang dibuatkan ya, kamu pun bisa mendownload ya. Bagaimana membuatkan seperti ini, contohnya penjumlahan ini hasilnya ini, dibuatkan codingnya. Nah, karena ini sudah masuk ke visual kedua, dianggap kamu itu sudah terinstall dan sudah ada basic-basicnya, pengenalan ini nih jenis datanya, operatornya. Jadi sudah dianggap kamu sudah paham ya untuk membuatkannya. Jadi di sini kita masuk ke operator ke perulangan ya, menggunakan if then ya. Ingat di sini pun ada nanti VBNet namanya, tapi walaupun di sini kamu baca nanti ada server, net ya, kita fokusnya di Visual Studio-nya aja. Itu kalau tingkatnya ini kalau udah paham bisa lanjut lagi yang menggunakan server ada koneksinya ke servernya ya. Menggunakan perulangan ya, menggunakan statement if, kondisi, then, statement yang digunakan untuk ada situasi atau kondisi yang bernilai besar melewati apabila kondisi bernilai salah. If then else. Jadi misalnya kalaupun kita buat praktek, nanti Ibu buka apa itu visual apa itu kemarin? Studio ya. Di sini ada Visual Studio 2010, memang berat, ada juga yang unlimited-nya, ada yang macam-macam memang. Jadi kamu yang terinstall, ini kita kan ya basic-basicnya aja, tidak usah komplit-komplit semuanya, kamu instalkan, itu bisa kamu lihat ya. Jadi misalnya, sebentar ya. Kemarin bertanya, emang di Ibu bisa dibuka itunya, Visual Studio-nya? Ada yang kemarin yang bertanya seperti itu. Ini kalau Ibu, baru Ibu lihat, Ibu punya apanya, software-nya, ya. Kalau memang yang di-download ini enggak, Ibu, apa, ada software-nya. Dulu saya pernah titip sama siapa di situ, tapi katanya nggak bisa ya, karena Ibu pun, eee, apa ya, minta diinstalkan juga, karena agak lama juga ini kan. Tidak semudah kalau misalnya kamu ini dia ya, Visual Unlimited-nya, bagaimana memulainya kan sudah kemarin membuatkan contohnya udah Ibu buatkan. Jadi Ibu, tidak mau mencontohkan prakteknya, nanti Ibu buatkan dalam bentuk, video aja, kalau mau mencoba. Tapi saya rasa kalau mau membuat seperti ini, kalian sudah bisa kan? Hanya membuatkan begini? Sudahkah menginput? Sudah? Saya rasa sudah, kalau di basic-nya ya, seperti contoh tadi, itu dia ya, Visual 2010. Seperti contoh tadi misalnya membuatkan penjumlahan, pengurangan. Nah, ini sepertinya kalian sudah ya. Kita sekarang di sini adalah membuatkan if kontrol percabangan. Contohnya tadi ada if then, for ya. If then-nya, for-nya, kemudian bagaimana strukturnya ini if then else, if then else, if else ya. Nah, ini semua maunya kita praktekkan, kita tidak perlu membahas apa strukturnya, deklarasinya, apa ininya, tidak perlu. Oke, sekarang coba di mana ya? Lambaikan tangan yang sudah ada Visual Studio-nya yang hadir. Jadi kalaupun tidak ada, supaya bisa kita kasih solusi, apakah mau diperkelompokkan, 2 orang sekelompok, bisa kita. Desi udah, yang lain? Coba putuskan, ini mau perkelop, karena ini kan output-nya ini adalah praktek, bukan seperti apa itu, harus ada output-nya. Coba, ini mau dibuatkan per kelompok aja atau bagaimana? Coba kesepakatannya. Tetap mau per orang aja atau per kelompok kita buatkan? Desi udah, siapa lagi? Siapa?
Desi. Siapa lagi yang sudah? Yang sudah ada. Jadi kan kita tidak bisa memaksakan, namun ibu haruskan karena ini adalah apa ya, sebagai seperti kalau misalnya kita apa berladang ya, itu kamu harus ada cangkulnya. Nah, inilah ya, contohnya ini pun begitu. Kalau misalnya kamu mahasiswa, ada pulpennya atau alat tulisnya, itulah softwarenya ini. Kita udah ada laptopnya memang, tapi untuk bisa bekerja kan harus ada alatnya, itulah toolnya. Itulah harus menggunakan Visual Studio, mau tidak mau. Nah, inilah nanti yang kita koneksikan ke database-nya, kalau sampai bisa. Nah, itu dia. Karena memang kalau sudah sampai if then, apa, itu sudah masuk ke ininya. Hanya Desi yang sudah, coba disepakati mau per orang atau mau per kelompok biar bisa kita putuskan. Dan itu ini Ya, harus saya tuntas. install lagi, Bu. Maksudnya yang lain bagaimana? Mau tetap per orang aja atau mau dibuatkan per kelompok? Supaya ada ininya ya. Tambahkan project baru ke dalam solution, kemudian buat ini udah ya, tahu ya cara memulainya. Add file, add new project dalam memulai sebuah ininya. Kemudian pilih di sini Windows Form Application. Contoh dibuat di sini udah ya. Ini buka di situ tadi di sini alat propertinya, kontrol labelnya, contoh input. Nah, ini saya ibu udah tahu kalian ya. Text box, label, button. Kemudian berikan isikan di propertinya apa ininya teksnya ya. Seperti yang ibu kirim kemarin itu sudah sangat mudah membuatkannya. Tinggal memindahkannya ke dalam Visual Studio-nya. Ya. Kemudian ini yang ini tadi ya dimasukkan. Kalau seperti inilah mau kita buatkan menggunakan if then ya. If then ubah proyek ini menjadi startup. Setelah selesai, pertama tadi kan buatkan dulu ini semua apa aja yang menjadi tool-toolnya yang akan kamu gunakan. Ada label, text box, button, kemudian buatkan klik ganda yang ini karena di sini mau diproses ya, cek nilainya, klik kemudian buatkanlah codingnya. Nah ini dia kan ada beberapa yang harus kita masukkan sesuai dengan ini tadi ya, input nilai jika nilai lebih besar sama dengan 85 dan di sini message box-nya nanti keluar A. Input nilai jika di lebih besar 75 nilai ini message box-nya yang ini nanti keluar ini. Inilah yang mau dibuatkan dengan if else if ya. Kemudian apabila semua nilai A, B, C, D, E, and if, and selesai. Nah dia kemudian apa itu runningkan ya debug atau running. Kemudian didapat nih jika di input sekian, cek nilai Anda. Nanti ada nilai B ya. Nah, ini dia message box-nya. Ini contoh menggunakan if then ya. If then-nya di sini yaitu yang dimulai dengan jika lebih besar 85A, lebih besar sama dengan 75, sampai berapa? N. Then, nilai lebih kecil sama dengan 50, itu dianggap nilai D. Else, ini adalah nilai E, ya, then-nya. Oke. Ini contoh menggunakan if then. Berikutnya select. Select di sini adalah select case, ya, select case parameternya. Sama, case 1, case 2, T sampai berapa case-nya, kemudian N. Kalau sudah selesai case-nya ya. Di sini ditambahkan di sini BTN select ya. Jadi ini dicontohkan apa itu? Case-nya ada sampai case 10, 12, 14 ya, select case. Ini button-nya ya. Button-nya dengan kondisi masukkan nilai integer. Di sini kita lihat ya, case ID input box masukkan nilai integer, uji select. Ini dia hasilnya. Nah, ini menggunakan select case ya. Nah, kalau misalnya berikutnya kontrol perulangan. Perulangan ini untuk kejadiannya apa ya kan? Sama di sini for variant as tipe data nilai awal nilai akhir step pencacah. Nah, di sini kita akan menggunakan add class ya, ada add class-nya, menambahkan kelas baru di toolbar-nya. Jadi di sini nanti setelah tadi kita hanya menggunakan tool-tool biasa, ini menggunakan add class-nya ya. Ini topik kita hari ini.
Ini yang minggu kemarin, in F yang Ibu kasih tugas ya. Ini sekarang bagaimana menambahkan sebuah kelas di dalam Visual Studio-nya ya dengan parameter console application startup-nya for next. Nanti ini Bu share juga apanya yang sudah dibagikan ini. Nah, ini dia. Ya, hasilnya untuk menggunakan for next ya, perulangan. Kemudian pemakaian step genap ganjil gunakan instruksi stepnya. Nah, ini juga sama ini codingnya ini dibuatkan ya. Pemakaian decrement. Decrement ini adalah menampilkan angka dari besar ke kecil. Jadi misalnya mengurutkan ya. Ascending, descending, mengurutkan lebih besar dari nilai akhir pada setiap. Nah, ini contohnya ya. Ini memang kalau lihat tampilannya ini bukan tampilan visual apa itu visual sebentar. Ini bukan ini kok tampilannya begini kamu tanya karena ini bukan di Visual Studio, ini menggunakan VB.NET ya. VB ininya ya. Tapi untuk statementnya ini sama aja menggunakan perulangan for each. Misalnya ini kita cobakan ya, ini kita tidak bisa langsung copy paste ke apa itu ke visual, nggak bisa karena kita harus membuatkan dulu itu tadi ya apa aja toolbox-nya, kemudian kita buatkan codingnya baru di run-kan ya. Nah ini dia. Tampilannya bukan begini, nanti Ibu buatkan bentuk dalam Visual Studionya. Ibu ini kan ya buatkan video seperti yang kemarin ya. Oke, kemudian ini penggunaan do loop. Do loop itu adalah sama perulangan seperti for, hanya di sini kondisi awal akhir telah diketahui. Ini dibuatkan. Perulangan minimal dilaksanakan 0, jika bernilai true akan dijalankan, jika false tidak dijalankan. Jadi do while loop. Nah, ini dibuatkan. Ini menggunakan public, sama tadi seperti tadi ada kelasnya, penambahan kelas dengan cara ini tadi ya. For each, ini variabelnya, and startup do loop. Ini dia. Do until loop. Oke. Oh, sebentar. Ada yang mau ditanyakan? Ini server ya, sebentar. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana keputusannya mau per orang atau per kelompok? Ya, kita jangan dulu ke situ karena ini masuk ya ke seperti tadi contoh membuatkan kelasnya public class ini contoh ya. Nama ini diproses ya dengan toolnya, contoh ininya form, ini form, label 1 nama, label 2 kosongkan button nama, ini BTN prosesnya buatkan di sini karena yang tadi agak lebih sulit ya karena kalian belum mungkin ada semester berapa? Semester 2 dulu VB 1. Nah, ini berikutnya membuatkan menggunakan kelas ya. Form, text, form, ini dibuatkan. Contoh, nama ya. Jadi misalnya tulisan ini mau kita buatkan warnanya, cuma di sini tidak ada if dan if then-nya ya. Ibu hanya mengingatkan dulu bagaimana menggunakan Visual Studio-nya atau Visual Basic-nya. Karena tadi kamu lihat di situ seperti tampilan VB.NET ya, hitam. Bukan itu Visual Studio sebenarnya, itu ada net-nya. Hanya Ibu melihat perulangannya. Ya, di sini contoh program sederhana. Ini misalnya kalau klik kuning, ini kuning, hijau, kuning. Yang begini sudah bisa dibuatkan, kira-kira. Ini belum menggunakan perulangan, ini hanya menggunakan mengingatkan kalian menggunakan tool box-nya ini ya. Apakah yang mana radio button, yang ini, yang mana checkbox, yang mana ini ya checkbox-nya ini ya font style-nya. Jadi misalnya warna hijau kemudian strike out. Nah, nanti menjadi garisnya di sini. Nah, ini dibuatkan. Ini codingnya. Kemudian ini contoh menggunakan di sini diasumsikan kamu si operatornya sudah bisa membuatkannya. Ini contoh ya. Sandy
dipilih di sini, nanti di sini diklik ya, tambah, menghapus ini dibuatkan ya. Ini pengkodingannya, contoh ini ya. Ini masih tahap di pemulaan ya. Menggunakan new project from application atau pengenalannya ya. New project in the from application yang seperti tadi ya. Kemudian tuliskan name ininya nama projectnya tadi, ini formnya. Kemudian klik 2 kali pada form, ketikkan kode di bawah ini. Misalnya ini yang kamu apakan, klik buatkan. Ini kotak pesan pertamaku misalnya ya. Ini masih pembuatan awalnya. Ini save project-nya ya. Kira-kira bagaimana di tahap yang seperti yang barusan ini yang Ibu sampaikan ini sudah bisa? Hanya menampilkan aja dulu, tidak usah masuk ke tahap perulangannya. Kira-kira sudah bisa membuatkan seperti ini? Bagaimana? Menyimpan aplikasi, menampilkan toolbox-nya, kemudian menambahkan codingnya, ya, mau misalnya seperti ini. Ini yang for next while array-nya, ini membuatkan perulangan untuk for next-nya. Jadi kalau materinya ini harus kita cobakan atau praktekkan supaya dapat. Ini perulangan for next while array ya, for next misalnya masukkan nilai hasil ya, kamu klik di sini proses. Jadi dari sini di input masukkan ke sini, ini codingnya ya. As system object by file as, ini hasil itemnya ya untuk ini. Kemudian perulangan for next, perulangan nilai awal 1, nilai akhir berapa, prosesnya berapa. Nah, ini dibuatkan ya. Ini perulangan masih mudah for next, untuk for 1, 2, 6 proses. Ini while do, ini masih while-nya menggunakan while ya. While bilangan teks awal, teks item ada bilangan, maka di bilangan itu dengan bilangan tambah 1. Jadi while ini nilai awalnya 7, berarti nanti diproses di sini dibuatkan bilangan plus 1 tambah 1 itu dibuatkan. Array itu adalah misalnya diketahui name 0, si Indra name 1 ini. Jadi misalnya diklik nanti name 1 Indra 0 Indra Maulana list box item. Jadi dibuatkan 1 sampai 5. Kalau 0 itu siapa, 1 itu siapa sampai 5. Ini tampilannya penggunaan array. Perulangan for next nilai. Ini yang tadi ya, nilai awal, nilai akhir. Kalau 1 tambah 1 jadi 2, 3. Yang ini tadi yang bilangan plus 1. Ini tampilan hasil outputnya atau luarannya. Nah, ini dia contoh basic ataupun perulangannya untuk pembuatan ini. Yang mana mau dicoba ini sekarang? Ini tadi ya, itu tadi hanya yang VBNet yang tadi itu hanya mengingatkan struktur dari perulangan yang ini tadi ya, bukan. Ini masih basic yang awal. Program ini bukan basis data, mana tadi ya yang udah Ibu hapus. Visual Studio, pemrograman visual model. Mana tadi? Lupa. Oke. Oh ya, ya oke. Silakan ada pertanyaannya. Bagaimana kita mau mencoba? Tadinya Ibu mau melihat kalian mencoba masing-masingnya, hanya yang sudah ada hanya baru 1 gitu kan? Oke. Oke ya, ini tadi ini memang tampilannya begini, tapi ini lebih ke kalau tadi kan ke apa itu outputnya ada form, ada tool-toolnya. Ini lebih kita penerapannya itu lebih ke penggunaan perulangannya. Jadi bagaimana menggunakan do until, loop, and do loop while. Nah, ini dia ya. Jadi kita masih ke pembuatan pengkodingannya. Public trust loop while. Tadi loop while, kemudian
ini public class. Ibu mau praktekkan, tapi nanti ini pasti tertutup, gitu ya kan? Oke. Berikutnya nanti buatkan videonya aja. Kemudian ini nilai caca while ini tadi ya. Do loop until ya. Ferry udah bisa emang. Ya, oke ya. Do loop until ya dimulai. Jadi hanya ada 2 yang melapor, silakan dicoba ya. Ini tidak usah kamu tidak usah bingung. Ini kamu hanya tinggal memindahkan, mencoba ya, mencoba. Yang Ibu kasih itu kamu tidak perlu apa tuh codingnya kurang ini kurang itu enggak, kamu udah tinggal mencobakan aja ya. Sudah hanya mengingatkan basicnya Visual Studio itu sudah paham atau belum gitu dia. Kemudian while pernyataan atau blok pernyataan yang diulang-ulang sampai mencapai kondisi cocok pernyataan yang paling mirip dengan while and do, while loop ya. While do, while kondisi ya. Nah, ini contohkannya, tambahkan file kelas baru dengan kontrol while-nya dengan deklarasi variabel dim caca as integer, dim caca as integer. Jadi menggunakan pernyataan atau blok yang berulang-ulang menggunakan while, do, while loop ya. Do ini kondisinya ini dibuatkan. Jadi kalau di run hasilnya ini ya. Untuk ini. Ibu mau contohkan langsung, tapi ini agak susah ya. Kelas. Public class. Ya, bisa ya, harus ini dia, pasti tertutup kan public class. Menggunakan ini tadi ya. Jadi kamu nah ini di sini kita menggunakan stop share ya. Stop share. Harus kita buatkan dia. Temporary class library. Jadi di sini kita akan menggunakan apa itu? Kelasnya ya, menggunakan untuk bisa membuatkan yang seperti tadi karena kita tidak di sini tidak ada toolbox-nya. Kita menggunakan file new project discard ya, new project. Kenapa Sylvia udah mau keluar? Kemudian di sini kita masuk ke online. Salah. File new project. Ibu mau hanya menampilkan kelasnya tadi ya. Ini dia ya. Jadi di sini dia kelas library karena tadi kan kita lihat di sini kita menggunakan kelas ya, public class kelas 1. Yang ini tadi yang Ibu contohkan karena di sini kita tidak ada tool-toolnya supaya dapat tadi ininya. Nah, ini dia kan karena di sini adalah public class control ini. Nah, ini dibuatkan. Ini nggak bisa langsung copy paste, nggak bisa. Misalnya ya, ini oke, kita ambil yang ini, yang singkatnya public class-nya. Jadi kalau untuk biasanya tadi kita bedakan tadi yang di awal ini menggunakan public class-nya ya. Apa terlihat apa enggak ya? Nanti Ibu kasih videonya aja. Nah, ini dia ya. Jadi di sini public class-nya, tapi ini nggak bisa kita langsung copy paste ininya, codingnya ya. Public class do while. Ini share. Jadi tadi caranya tadi file sama new project, tapi di sini kamu pilih yang mode kelasnya ya. Ini nggak bisa kita langsung di run kan nggak bisa, ada error. A project output type cannot be started directly, nggak bisa langsung dia ya. Group while public class, coba ya ini kan biar kita lihat. Oke, and class nggak bisa langsung copy paste
Nah, itu dia ya caranya. Jadi kalau misalnya untuk yang materi hari ini, yang perulangan yang tadi dengan contoh yang tadi, kamu mulai file, nih project, ya. Nah, kamu nanti membuatkan codingnya itu coba di, ini dia tadi ya, Visual Basic-nya yang class library. Ya, kalau biasa kita karena ada form-formnya, Windows from application, ya kan? Kemudian kita gunakanlah tool-toolnya, checkbox, apalagi yang tadi checkbox button label, mana label? Label, ya, labelnya, ya, ini ya label misalnya. Kemudian ini beberapa toolnya. Kalau udah pernah kamu mulai Lixbox yang tadi ya. Kemudian apa tadi apa yang toolboxnya radio button yang tadi ya. Nah ini dia. Kemudian nanti kamu lihat di sini propertinya. Nah seperti itu. Namun ini kita tidak itu ya, kita file. Ini bisa nggak terlihat? Terlihat nggak nanti ya? File apakah harus langsung di-close kah? Kalau yang mau kita bahas sekarang ini, discard, kita menggunakan ini tadi ya, Visual Basic, kamu memulainya di kelas library, membuatkan pengkodingan perulangannya ya. Itu Ibu buatkan. Jadi itu contohnya sedikit dulu untuk pemrograman mengenai perulangan ya. Jadi minggu kemarin aku sudah mulai perulangan juga, namun hari ini ada menggunakan beberapa for each. Ini aja codingnya ya, ini mau kita cobakan. Jadi nanti Ibu kasih apa dua aja dicoba, tetap nanti Ibu buatkan videonya supaya bisa yang lainnya. Tapi Ibu harap hari ini baru kalau Ibu perhatikan hari ini yang raise hand-nya itu hanya 2 orang. Jadi Ibu harap harus, kalau misalnya kamu tidak bisa mengusahakan sendiri, kamu harus mencari kelompoknya ya, karena ini akan dikerjakan per tiap pertemuan ada tugas ya. Sepertinya begitu, tidak ada UTS, langsung nanti UAS-nya. Jadi apa ya? Hari ini silakanlah kamu berarti yang hadir hari ini dia silakan ya. Kalau kamu mau sendiri silakan, kalau mau tadi kemana sih Ferry ya tadi udah. Oke. Kalau misalnya kamu tidak punya, silakanlah kamu cari temanmu sekelompok, hanya eh, minimal maksimumnya hanya 2 orang, nggak bisa lebih ya. Usahakan itu aja ya. Jadi oke, sampai di sini Ibu akan memberikan tugas yang akan dikumpul minggu depan. Dengan hari ini perulangannya, tapi kamu coba perulangannya menggunakan ya itu tadi ya, menggunakan kelas, pemanfaatan kelas. Kalau minggu kemarin itu adalah mengingatkan kamu menggunakan toolbox-toolboxnya. Ini kita memanfaatkan kelas yang seperti yang Ibu contohkan. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Ada? Cukup? No respon? Bagaimana?